Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat dengan hasil laboratorium sebagai tugas dari interaksi obat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah, NIM 311815151 dari kelas farmasi 2D. Langsung saja, yang pertama yaitu definisi interaksi obat. Interaksi obat adalah perubahan efek obat ketika dikonsumsi bersamaan dengan obat lain atau dengan makanan dan minuman tertentu. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium. Yang pertama, gangguan secara reaksi kimia. Yang kedua, gangguan secara fotometrik. Yang ketiga, jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor. Interaksi obat dengan teks laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimia. Yang pertama, laksatif antarquinon dengan uji urin. Laksatif antarquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau oleh perubahan dan zat yang diukur. Apabila mengevaluasi status kesehatan pasien, apoteker harus mempertimbangkan efek terapi obat pada hasil uji diagnostik. Yang kedua yaitu laksatif antarquinon dengan tes steroid. Laksatif antarquinon dapat mempengaruhi hasil tes yang dilakukan tidak akurat, dengan efek toksik yang dihasilkan jika digunakan. Yang ketiga, asam askorbat dosis besar dapat mempengaruhi teknis analisis. Lalu, yang terakhir, kontrasepsi oral mempengaruhi kurang lebih jenis tes laboratorium. Ada beberapa interaksi obat dengan uji laboratorium. Yang pertama, alkalin fosfat. Alkalin fosfat ini merupakan senyawa enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta. Biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Alkalin fosfat dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan. Tingginya tingkat alkalin fosfat dalam darah mengindikasikan adanya penyakit dalam tulang atau liver, dan konsentrasi akan meningkat jika terjadi obstruksi aliran empedu. Tes untuk alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin, termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44-147 unit per liter. Ada satu contoh obat yang berinteraksi dengan alkalin fosfatase atau alkalin fosfat, yaitu alkalin fosfat dengan paracetamol dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Mekanismenya, paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfat. Yang selanjutnya yaitu blood urea nitrogen atau disingkat BUN. Contoh obatnya furosemid, vancomycin. Apa itu BUN? BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6-7,1 mmol per liter atau 10-20 per desiliter. BUN tes dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berbeda dalam darah yang berasal dari urea. Contoh obatnya yaitu furosemid dan vancomycin. Dua-duanya sama meningkatkan BUN. Furosemid meningkatkan BUN. Mekanismenya, furosemid golongan diuretik kuat dapat menyebabkan ekskresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30%, sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal berkurang. Selanjutnya yaitu vancomycin. Vancomycin meningkatkan BUN. Mekanisme vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Selanjutnya kreatinin serum. Contoh obatnya yaitu
obat golongan AINS. Kreatinin adalah produk sampingan dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Normanya kadar kreatinin dalam darah 0,6 sampai 1,2 mg per desiliter. Bila fungsi ginjal menurun, kadar kreatinin darah bisa meningkat. Obat golongan AINS ini contohnya yaitu obat golongan diklofenak, indometasin, asetosal, ibuprofen, piroxicam, asamepenamat, ketoprofen, naproxen, meloxicam, oxaprozin, dan lain-lain. Obat golongan ini dapat menyebabkan risiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Selanjutnya itu transaminase. Transaminase yaitu untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT atau serum glutamat oksalasetat trans dan SPGT, serum glutamat virupat transaminase. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkat ketika sel rusak atau membran sel terganggu. SGOT, serum glutamat oksaloasetat trans, obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT, antibiotik, narkotik, vitamin, asam folatpiriksin, vitamin A, antihipertensi, metidopa, teofilin, golongan digitalis, dan lain-lain. Saya mengambil contoh yaitu isoniazid. Isoniazid dapat meningkatkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Selanjutnya yaitu SGPT, serum glutamat piruvat transaminase. Obat yang dapat meningkatkan SGPT yaitu antibiotik, narkotik, metidopa, guanetidin, sediaan digitalis, indometasin, salisilat, rifampicin, dan lain-lain. Di sini saya mengambil yaitu contoh obatnya rifampicin. Mekanismenya, rifampicin dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.